Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronggo Bintang Pangestu, Eskom. Saya akan mengajar untuk mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, yang pertama akan kalian pelajari itu di bab 1 adalah alur pemrograman komputer. Nah, untuk pengenalannya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan program. Yang pertama ada algoritma, yang kedua algoritma menggunakan bahasa natural, yang ketiga pseudokode, yang keempat ada flowchart, yang kelima ada struktur dasar algoritma. Oke, yang pertama apa itu algoritma? Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian algoritma, syarat, kriteria, dan aturan dari algoritma. Untuk yang pertama, pengertiannya itu algoritma merupakan cara atau langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Dengan algoritma, suatu masalah dapat diselesaikan secara logis dan sistematis yang bertujuan untuk menjadikan solusi yang paling efektif dari suatu masalah. Alur pemrograman komputer bisa dibuat dengan menggunakan bahasa natural, pseudokode, dan flowchart. Aplikasi untuk membuat flowchart bisa menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft Visio. Untuk mengubah flowchart ke dalam bahasa pemrograman bisa menggunakan perangkat lunak Visual Basic 6.0. Nah, untuk pemrograman nanti untuk seterusnya materi saya di pemrograman dasar akan menggunakan Visual Basic 6.0 ya. Oke, kita lanjut. Penyajian atau penulisan algoritma secara garis besar dapat disajikan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar. Nah, dalam bentuk tulisan pun bisa disajikan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris atau bisa disebut dengan bahasa natural dan pseudokode. Adapun untuk gambar bisa disajikan dalam bentuk flowchart. Nanti untuk seterusnya kita lanjut ya, ini hanya perkenalan dulu. Algoritma itu sebuah alat bantu ya, pemrograman komputer. Biasa digunakan untuk memerintah komputer agar mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah. Flowchart juga bagian dari algoritma, jangan terpisah ya. Pokoknya flowchart dan algoritma itu biasanya saling berkaitan. Dengan menggunakan kedua cara tersebut, komputer hanya mengikuti instruksi dan tidak dapat melakukan sesuatu sebelum diperintahkan. Nah, contoh gambar di sini ya, ada algoritma, pemrograman, dan perkhas program. Agar instruksi-instruksi dalam algoritma dapat dimengerti, diproses oleh komputer, maka harus diubah dalam bentuk program menggunakan bahasa pemrograman melalui proses pemrograman. Oleh karena itu, perancang harus menuliskan setiap segi dari permasalahan yang bersangkutan. Nah, asal kata algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, yaitu ilmuwan Persia yang menuliskan kitab Al-Jabr wal Muqabalah sekitar tahun 825 Masehi. Kata Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoritm, lalu berubah menjadi algoritma dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nah, itu sejarah singkatnya. Oke, pengertiannya, algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah atau instruksi atau bisa disebut juga aksi terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam hal ini yang dimaksud menyelesaikan masalah adalah suatu permasalahan yang dipecahkan menggunakan komputer melalui sekumpulan instruksi yang dimengerti oleh komputer. Sekumpulan instruksi yang dimaksud adalah proses program yang menggunakan alat bantu berupa bahasa pemrograman. Nah, yang kedua ada syaratnya. Untuk
Syaratnya itu yang pertama ada keterbatasannya, atau bahasa Inggrisnya finitense, yaitu algoritma harus berakhir setelah melakukan sejumlah langkah proses. Yang kedua ada kepastian definite, yaitu setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Jadi harus satu, nggak boleh abu-abu ya, bisa ke putih atau bisa ke hitam pasti gitu. Kalau misalkan putih hitam gitu. Yang ketiga ada masukan atau input, yaitu sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih masukan yang diberikan algoritma sebelum dijalankan. Nah, yang keempat ada keluaran atau output, yaitu setiap algoritma memberikan satu atau beberapa hasil keluaran. Nah, untuk yang kelima, efektivitas, yaitu langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Nah, lanjut yang ketiga, ada kriterianya. Yang pertama itu jelas ya. Setiap langkah harus jelas dan pasti. Nah, lanjut, diperbolehkan tanpa ada input, tetapi minimal harus ada satu output. Nah, lanjut yang ketiga, harus ada stop kriteria. Nah, maksudnya ini jumlah langkahnya harus berhingga, atau dengan kata lain harus ada stopping kriteria ya, maksudnya gitu. Yang keempat, langkah harus logis. Nah, kayak gini, urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah adalah urutan langkah logis. Ya, yang dimaksud itu urutan langkah logis beralgoritma ya, isinya berarti harus mengikuti suatu aturan tertentu dan tidak boleh melompat-lompat. Jadi langkah-langkahnya itu harus urutan sesuai, nggak boleh ngacak-ngacak. Kalau ngacak-ngacak nggak akan bisa jalan-jalan itu program. Nah, yang terakhir ada aturan ya, menggunakan bahasa natural, flowchart, dan pseudocode. Nah, maksudnya di sini algoritma itu kan, algoritma seseorang tuh bisa berbeda-beda. Ada yang pemikirannya kritis, ada yang pemikirannya masih berbelit-belit. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya. Lalu pemikiran dapat dituangkan secara tertulis. Nah, artinya bisa berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Kalau di bidang komputer itu, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama dalam komputasi numeris. Tanpa algoritma yang dirancang dengan baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah, rusak, atau lambat, dan tidak efisien. Penulisan algoritma dapat menggunakan notasi-notasi yang ada di tiga ini ya, menggunakan bahasa natural, flowchart, dan pseudocode. Oke, kita lanjut. Di yang kedua itu ada algoritma natural ya. Apa itu bahasa algoritma natural? Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Itu bahasa sehari-hari. Bahasa yang digunakan tentunya bahasa yang dipahami oleh pengguna algoritma. Misalnya, petunjuk penggunaan laptop. Jika laptop tersebut dijual di Indonesia, tentu akan disediakan petunjuk dalam bahasa Indonesia. Jika dijual di beberapa negara dengan bahasa yang berbeda-beda, biasanya petunjuknya akan disajikan dalam bahasa multilingual. Nah, karena algoritma yang baik adalah algoritma yang dapat dipahami dan dijalankan oleh penggunanya. Nah, untuk penyajiannya, algoritma dalam bahasa natural menggunakan kalimat deskriptif seperti ini ya, yaitu menjelaskan secara detail suatu algoritma dengan bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami. Penyajian algoritma ini cocok untuk algoritma yang singkat, namun sulit untuk algoritma yang besar. Selain itu, algoritma ini akan sulit dikonversi ke bahasa pemrograman. Ini contoh simpel ya, cara penulisan algoritma bahasa natural yang menggambarkan suatu algoritma dengan bahasa sehari-hari.
Contoh di gambar ini ada menghitung luas segitiga. Nah, yang pertama itu mulai, kedua hitung alas segitiga, yang ketiga hitung tinggi segitiga, yang keempat baris keempat ini ya, maksudnya per baris. Periksa data alas dan tinggi. Jika nilai data alas dan tinggi lebih besar dari 0, maka lanjutkan ke 4. Jika tidak, maka berhenti. Luas adalah alas kali tinggi kali 0,5. Nah, seperti yang kalian pernah pelajari ya di SMP juga pasti pernah belajar, untuk luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 atau alas kali tinggi kali 0,5. Nah, di situ ada tampilkan luas, itu berarti artinya hasilnya ditampilkan. Nah, untuk berhenti itu harus ada, karena kalau nggak berhenti ngulang terus sampai nggak tahu kapan, sampai kita stop lah pokoknya. Oke, kita lanjut. Pseudokode yaitu merupakan salah satu metode penulisan algoritma lainnya selain menggunakan bahasa natural. Bahasa dari pseudo dan kode itu memiliki arti kode semu atau menyerupai kode program sebenarnya. Nah, untuk pseudokode ini menggunakan simbol-simbol yang mirip atau menyerupai kode program yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Selain itu, biasanya pseudokode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Ini contohnya ya, contoh untuk pseudokode. Nah, di sini kita bisa lihat program, itu judulnya tuh, program hitung underscore luas underscore segitiga. Untuk deklarasinya itu variasi itu ya variasinya luas, alas, tinggi bagi integer. Itu kayak tadi ya, untuk natural luasnya itu sama dengan alas kali tinggi bagi 2 gitu misalkan. Nah, di sini ada deskripsinya di bawah atau algoritmanya. Alasnya 5, tingginya 10. Nah, luasnya itu 5 kali 10 bagi 2. Nah, itu di right luas itu hasilnya akan muncul nanti. Oke, kita lanjut. Yang keempat, ada flowchart. Nah, flowchart merupakan penulisan algoritma menggunakan simbol-simbol yang memang sudah standar pada dunia komputer. Jadi, nggak bisa kalian menggunakan flowchart dengan simbol kalian sendiri ya, karena flowchart itu sudah ada standar internasionalnya. Semua pasti paham karena menggunakan satu standar, satu aturan. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur algoritma menggunakan diagram dengan tujuan memperjelas langkah-langkah penyelesaian algoritma. Berikut ini adalah aturan penggunaan gambar atau simbol pada flowchart. Yang pertama itu ada sistem flowchart, yaitu sistem flowchart adalah melukiskan urutan operasi pemrosesan data, baik yang manual maupun dengan komputer. Diberikan pula aliran data, yaitu file yang digunakan selama proses dan pengontrolannya. Yang kedua, ada program flowchart, yaitu suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh flowchart. Di sini ada simbol-simbolnya, dan di sebelah kiri ya, sebelah kiri itu simbol-simbolnya, dan di sebelah kanan ada contoh alurnya. Nah, kita lihat dulu yang di sebelah kiri ya, simbol-simbolnya. Flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Jadi ini garis penghubung. Kalau nggak ada garis penghubungnya, nggak ada hubungan sama sekali. Nah, yang kedua ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start.
atau akhir, stop dari suatu kegiatan. Jadi ketika kalian mau membuat program itu harus ada permulaannya dan harus diakhiri juga. Yang ketiga ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembaran halaman yang sama. Nah, yang bulat ini itu untuk nyambungin ya, ketika kalian bikin flowchart yang benar-benar udah rumit, pasti panjang hasil flowchartnya. Nah, untuk biar bisa ke next page atau halaman selanjutnya itu biasanya menggunakan konektor simbol yang bulat itu. Nah, bisa juga untuk yang di bawahnya nih, yaitu simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Ada dua ya, bisa pakai mana aja, tapi biasanya sih yang bulat yang dipakai. Nah, selanjutnya ada processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Itu untuk mengolah ya, seperti lihat di kanan loh, ada proses step 1, 2, sampai 6, dan seterusnya lah. Nah, untuk yang selanjutnya simbol manual operation. Nah, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol ini jadi yang tidak dilakukan oleh komputer ya, jadi harus di input manual, nggak bisa otomatis oleh komputer. Kalau misalkan programnya di desain sedemikian rupa. Nah, untuk selanjutnya ada simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Di sebelah kita bisa lihat ya, ada choice 2 itu misalkan no. Nah, sedangkan untuk choice 1 itu yes. Nah, misalkan hasil jawabannya no, itu balik lagi ke proses step 1. Sedangkan apabila yes, lanjut lagi ke proses step 2. Nah, untuk selanjutnya simbol input dan output, yaitu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Bisa dilihat ya, untuk selanjutnya banyak banget ini, kalian bisa lihat dan pahami. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya di sesi akhir. Setelah beres video pembelajaran, kalian bisa tanya langsung di kelas atau pas daring. Oke, kita lanjut. Yang kelima ada struktur dasar algoritma. Nah, di sini kita akan mempelajari 4 tahapan ya, yaitu runtunan 3, maaf, saya ralat 3. Yang pertama runtunan, pemilihan, dan perulangan. Nah, kita langsung bahas saja. Runtunan atau biasa disebut bahasa Inggrisnya itu sequential, yaitu setiap instruksi atau perintah dalam runtunan ditulis dalam satu baris atau beberapa instruksi dalam baris yang sama. Tetapi antara instruksi dipisahkan dengan tanda semikolon atau titik koma. Nah, itu contohnya seperti kita membuat kode. Saya contohkan dulu ya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini nih ada titik koma ya. Misal kurung apa ya, tanda lebih kecil, tanda tanya PHP, define best path or exit, no direct, script access allow. Nah, di sini ada titik koma. Pokoknya setiap instruksi dipisahkan dengan tanda semikolon atau titik koma. Jadi kalau nggak ada titik koma itu dianggapnya sebagai satu perintah, padahal harus terpisah ya kayak ini titik koma. Nah, kita lanjut. Untuk yang kedua ada pemilihan. Nah, yang kedua itu
suatu bagan dengan simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Contohnya itu seperti if then else, atau yang lain-lain. Banyak pemilihan tuh. Jadi yang simpel itu seperti if aja ya. Jika lampu merah, maka kendaraan akan berhenti. If lampu hijau, then kendaraan jalan. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Simpelnya, seperti itu simpelnya. Lanjut, yang ketiga ada perulangan. Nah, perulangan ini salah satu kelebihannya komputer ya, yaitu untuk mengerjakan pekerjaan atau perintah yang sama berulang kali tanpa mengenal lelah dan bosan. Wah, hebat banget komputer itu. Kalau nggak disuruh berhenti, jalan terus dia pasti. Sampai ngehang aja komputernya. Perulangan dapat dilakukan sejumlah kali sampai kondisi yang diinginkan tercapai. Nah, contohnya seperti nanti kita akan pelajari di Microsoft Visual Basic. Untuk prakteknya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kalian bisa melihat video selanjutnya. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, bisa kalian langsung japri ke saya atau tanya di grup atau bagaimana, terserah. Mau kalian datang untuk bimbingan konseling atau apapun itu, intinya kalian kalau ada yang tidak paham bisa langsung ditanyakan ke saya. Oke, sekian dulu untuk materi bab 1, yaitu alur pemrograman dasar. Terima kasih sudah menonton. Apabila kalian suka dengan video yang saya buat ini, tolong like, komen, dan subscribe. Dan bantu share juga biar teman-teman kalian yang ingin belajar alur pemrograman komputer jadi ada secercah ilmu yang didapatkan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.